Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizadin Pak Kurniawan. Saya mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri dengan NIM akhir 048 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya tuliskan dengan judul Membangun Peradaban Islam Modern melalui integrasi IMTAK dan IPTEK sebagai bentuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga kita dapat belajar dan berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara iman, takwa, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tema ini sangat relevan di era revolusi industri 4.0 yang penuh inovasi digital, namun juga diwarnai tantangan moral dan spiritual. Perkembangan iptek saat membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan seperti AI atau Artificial Intelligence, bioteknologi, dan otomasi industri telah meningkat efisiensi dan kemudahan hidup. Namun di sisi lain muncul krisis nilai seperti degradasi moral dan hilangnya spiritualitas generasi muda. Menurut kajian Sauri et al. Tahun 2024, teknologi yang berkembang tanpa kendali nilai agama berpotensi menciptakan generasi yang pintar tapi kehilangan arah moral. Karena itu, Islam menekankan pentingnya integrasi antara IMTAK dan IPTEK agar ilmu tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga membawa kemaslahatan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21 yang berbunyi, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Ayat ini menjelaskan bahwa mempelajari alam dan teknologi adalah bagian dari ibadah jika diniatkan untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara konseptual, integrasi IMTAK dan IPTEK mencakup 3 hal dimensi utama. Yang pertama itu ada ontologi, yaitu pandangan tentang hakikat ilmu dan realitas. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi, yaitu tujuan penggunaan ilmu. Dalam Islam, seluruh ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu merupakan anugerah ilahi yang harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar hanya untuk kepentingan duniawi. Hal tersebut juga didukung oleh kajian menurut Al-Atas tahun 1995. Ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya, karena adab adalah kesadaran akan posisi segala sesuatu dalam tatanan ciptaan Allah. Oleh sebab itu, penguasaan teknologi dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari nilai moral, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Kemudian Al-Quran dan Hadis memberikan landasan yang kuat untuk integrasi ini. Allah berfirman dalam surah At-Toha ayat 114 yang berbunyi, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Hal ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah perintah langsung dari Allah, dan ilmu yang bermanfaat adalah jalan menuju kedekatan spiritual. Tersebut juga ada dijelaskan pada surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai luhur jika disertai dengan iman. Lalu hal tersebut di dalam surah Al-Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pun bersabda bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini menegaskan bahwa kegiatan ilmiah merupakan bentuk dari ibadah juga. Dengan demikian, menuntut ilmu, mengembangkan teknologi, dan berinovasi bukan hanya aktivitas akademik,
tapi juga bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian integrasi MINTAK dan IPTEK paling efektif diterapkan dalam bidang pendidikan. Jika tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan yang kamil, maka kurikulumnya harus menggabungkan antara kompetensi spiritual dan kompetensi ilmiah atau teknologis. Menurut kajian Nugroho tahun 2017, menemukan bahwa pengajaran sains disertai dengan tafsir ayat-ayat kauniyah meningkatkan kesadaran spiritual siswanya. Misalnya, pada pelajaran tata surya dikaitkan dengan surah Al-Anbiya ayat 33 tentang matahari dan bulan yang beredar pada garisnya. Selain itu, model Project Based Learning atau PBL yang menghubungkan antara STEM dengan nilai-nilai Islam terbukti efektif dalam meningkatkan etika sosial siswa. Hal tersebut disampaikan melalui kajian ini tahun 2022. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW tentang yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Namun, agar integrasi ini berhasil, dibutuhkan guru yang kompeten dan berwawasan spiritual. Menurut kajian Baihaqi tahun 2024, menegaskan bahwa pentingnya modul tematik Qur'ani, pelatihan guru, serta sistem evaluasi yang menilai aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis IPTAK dan IPTEK dapat membentuk generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Kemudian, strategi dan rekomendasi kebijakan. Dari sisi kebijakan, integrasi ini memerlukan langkah yang strategis. Yang pertama, reformasi kurikulum nasional agar masukkan nilai-nilai IPTAK dalam pembelajaran sains dan teknologi. Yang kedua, pelatihan intensif bagi guru dan dosen untuk menguasai metode pengajaran integratif. Yang ketiga, pemberian intensif riset yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan pelestarian lingkungan. Dan yang keempat yaitu ada kemitraan antara pesantren, universitas, dan industri agar transfer teknologi dilakukan secara etis dan berkeadilan. Kajian empiris ini menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan, pelatihan, dan kolaborasi riset dapat memperkuat penerapan integrasi IMTAK dan IPTEK. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang berperadaban di mana kemajuan teknologi berjalan seiring dengan keimanan dan akhlak yang luhur. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa integrasi IMTAK dan IPTEK merupakan fondasi utama untuk membangun peradaban Islam yang modern, yang berkeadilan, beretika, dan keberlanjutan. Ilmu dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan pilar yang saling memperkuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Carilah kebahagiaan akhirat, namun jangan lupakan bagianmu di dunia." Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya keseimbangan antara kemajuan duniawi dan tanggung jawab kita di spiritual, dengan IMTAK sebagai fondasi dan IPTEK sebagai alat. Umat Islam akan mampu membangun peradaban yang maju secara ilmu, kuat secara moral, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.